tes, 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 tes. Oke, balik lagi di channel ini dan terima kasih buat kakaknya yang sudah bertanya tentang seputar pertanyaan tentang M31 ini, dan kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Bisa buat split screen nggak? Jadi secara default semua HP Android pada dasarnya sudah support split screen. Jadi hanya saja caranya setiap merek HP pasti ada sedikit beda ya. Jadi Nakus untuk Samsung M31 ini caranya adalah a few moments later. jadi untuk buat split screen, jadi ini sudah M31 ini sudah bisa ya. Jadi caranya itu kita contoh, kita buka satu, kita tarik ke atas sini dan kita pilih aja yang mana yang mau dibuka, taruh aja sembarang tempat dan kita pilih lagi satu aplikasi. Jadi sambil dibuka terus kita pencet yang di atas ini, jadi akan muncul menu ininya. Ini contohnya ini. Jadi kalian harus tekan ini yang ujung kan kiri. Jadi ini sudah bisa ya. Jadi ini caranya. Kalian bisa atur-atur juga ini yang mana yang lebih banyak atau yang mana paling luas daerahnya, areanya. Kalian bisa atur di sini pengaturannya. Dan ini juga bisa untuk mode landscape ya. Jadi bisa langsung dua aplikasi dalam satu layar begitu split screen-nya. Oke, jadi di sini bisa langsung jalan berdua ya. Pertanyaan kedua, cepat panas gak? Ya, jadi yang saya suka dari Samsung M31 ini adalah salah satunya adalah performanya. Dengan menggunakan chipset Exynos 9611 yang udah 10 nanometer kalau tidak salah, dan didukung dengan RAM 6 GB, tentunya dengan bisa membuat kegiatan multitasking di HP ini berjalan lancar jaya tanpa kendala. Kecuali kalian pengguna game yang berat, kalian mungkin akan sedikit merasakan hangat di bagian belakangnya, bagian atas itu dari HP ini. Cuma hangatnya hangat, tidak mengganggu sama sekali dan tidak sampai seperti setrikaan begitu. Pertanyaan ketiga, sinyalnya lemot. Pertanyaan ini adalah pertanyaan umum dari kebanyakan orang. Bahkan saya dulu bertanya apakah M31 ini lemot apa tidak jaringannya. Jadi karena lama tidak mendapat jawaban yang memuaskan, akhirnya saya belilah Samsung M31 ini untuk buktiin sendiri, dan saya disclaimer dulu bahwa alhasil tidak ada masalah dengan sinyalnya. Koneksinya juga stabil di 4G. Itu menurut pengalaman penggunaan saya. Yang memang daerah Makassar sini memang agak kuat sinyalnya. Hanya saja ketika HP ini dibawa ke daerah pedesaan itu baru kelihatan perbedaannya. Sinyal akan berubah ke mode dari 4G ke H+, dan itu berulang-ulang. Dan bersinyalnya juga kalau saya bandingkan ke HP saya yang satunya itu Redmi Note 8, itu selalu M31 ini barnya satu lebih rendah dari Note 8 saya. Saya tidak tahu apakah ini bug dari hardware atau softwarenya, dan kalaupun benar dari software, semoga di update selanjutnya akan difixkan biar gak ada yang mengeluh lagi soal sinyal ini. Terus lanjut, Kita lanjut. One pair of pants later. pertanyaan keempat, bisa video screen nggak? Bisa video screen apa tidak bang? Jadi teruntuk M31 ini sebenarnya belum ada software bawaan dari Samsung untuk video screennya. Tapi tidak usah khawatir karena bisa di-download aplikasi pihak ketiga. Search saja, searching
Rekaman layar. Jadi di sini akan ada banyak aplikasi, tapi kita pilih satu aja yang ini, Kimchi 929. Jadi aplikasi ini juga saya rekomenin buat kalian yang pengguna M31 atau M31, dan install aja. Dan ukuran aplikasinya juga hanya 3,6 MB, jadi bisa kalian download dan dijamin tidak akan berat aplikasinya. Oke, itu suara burung. Jadi untuk buat tampilkan di menu notifikasi itu kalian bisa pencet ini. Dan dia akan bisa kalian tambahkan di perekaman layar. Kalian bisa tambahkan di menu ini. Kalian sudah bisa pakai fitur perekaman layar di M31 ini. Mana perekaman layarnya? Ini kalian centang dulu. Ini contohnya ya. Oke guys, balik lagi di channel ini, dan kali ini kita mencoba perekaman layar dari Samsung M31 yang sudah baru kita download aplikasinya. Dan ini bukan dari sistemnya, bukan dari aplikasi sistemnya Samsungnya, jadi ini aplikasi pihak ketiga. Yuk, jadi seperti ini. Buat stopnya kita bisa tekan ini. Oke guys, balik lagi di channel ini, dan kali ini kita mencoba perekaman layar dari Samsung M31 yang sudah baru kita download aplikasinya. Dan ini bukan dari sistemnya, bukan dari aplikasi sistemnya Samsungnya, jadi ini aplikasi pihak ketiga. Yuk, jadi seperti ini. Buat stopnya kita bisa tekan ini. Terus pertanyaan kelima, bisa screenshot panjang? Jawabannya sangat bisa sangat. Dari pihak Samsung sendiri memang sudah nambahin fitur ini, hanya saja kadang-kadang masih banyak yang belum tahu. Jadi kita langsung saja praktiknya, cus. Yuk, jadi untuk long screenshot atau screenshot panjangnya itu juga sudah bisa ya. Jadi Samsung M31 ini cuma mungkin banyak orang yang belum tahu, jadi masih agak bingung. Jadi caranya itu mungkin contohnya kita masuk di YouTube aja ya. Jadi kalau kalian mau screenshot ini contohnya, jadi cara untuk screenshot di Samsung itu adalah tekan tombol power dengan volume down bersamaan. Contohnya ini. Oke, jadi nanti akan ada flashnya, efek flashnya, dan kalian harus lewat. Langsung tekan yang sebelah ini. Oke, jadi dia itu sambil ngambil gambar ke bawahnya. Jadi kalian tekan saja ke bawah sesuai dengan kebutuhannya. Sampai mana kalian mau ngambil screenshotnya. Oh iya, dan klik aja langsung ini. Dan oke. Ini dari atas ke bawah. Ini satu file ya. Jadi ini contoh split screennya. Oke. Semoga menjawab pertanyaan dari kakaknya. Oke. Terus pertanyaan ke-6, kameranya gimana? Ketika saya sebelum saya beli Samsung M31 ini, saya sempat kepikiran untuk beli Samsung A51 karena sudah komplit fitur NFC dan tampilannya udah pakai yang punch hole. Tapi setelah saya baca spesifikasi dari M31 ini, saya justru tertarik
karena HP ini sudah 64 megapiksel coy kameranya, dibanding dengan A51 yang masih 48 megapiksel. Memang benar sih, megapiksel bukan penentu bagus tidaknya sebuah kamera, tapi dengan iming-iming 64 megapiksel dan apalagi itu dari Samsung, sepertinya ini menjanjikan. Dan untuk hasil kameranya saya lampirkan saja di sini buat kalian nilai langsung bagaimana hasil kameranya. Jadi ini adalah contoh perekaman di 1080p dari Samsung M31. Jadi kita coba, ini hanya pakai tangan saja, langsung kita lihat bagaimana kestabilannya. Oke, banyak kamera. Jadi ini suasana pantai ya, di pinggir pantai begitu. Dan ini contoh perekaman kamera depan dari Samsung M31. Jadi kalian bisa lihat sendiri bagaimana kualitas dari videonya. Dan sebagai info juga, video kali ini pakai Samsung M31 ya. Jadi bisa kalian langsung nilai juga bagaimana kualitas videonya. Pertanyaan ketujuh, apakah ada secure folder? Jadi di awal-awal saya pakai M31 ini juga saya nyari di mana secure folder atau folder amannya. Tapi setelah dicari-cari tidak ketemu. Dan pertanyaan terkait itu di Samsung Community, ini dia jawabannya. Oke, jadi memang pada dasarnya Samsung M31 ini belum ada secure foldernya ya. Kecuali di seri M51 itu sepertinya sudah ada. Tapi untuk di seri M21 dan M31 ini sepertinya belum support. Dan semoga di update selanjutnya M31 ini akan dapat update fiturnya. Terus pertanyaan ke-8, ada keluhan sama M31 gak Bang? Jadi secara umumnya saya merasa cukup puas pakai M31 ini. Kalaupun ada keluhan itu ada di kecepatan fast chargingnya. Yoi cuma 15 watt. Kenapa coba 15 watt? Itu kan bisa dibilang tergolong masih lama. Apalagi M31 ini baterainya sudah 6000 mAh. Tapi semua itu teratasi ketika kalian ngecas M31 ini sampai full. Itu bisa bertahan seharian lebih, bahkan bisa 2 hari coy. Jadi saya kalau pakai M31 ini ngecasnya pagi, kalau malamnya itu masih ada tersisa 30%-an. Dengan catatan kalian cuma tidak nge-game, cuma buka-buka chat doang, WhatsApp, Instagram, dan sekali TikTok, dan mungkin YouTube. Itu mungkin bisa bertahan sekitar 1 harian setengah lah, 1 harian 2 hari minus 12 jam. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa menjawab dari kakaknya ya. Jangan lupa like kalau kalian suka dan juga komen kalau ada pertanyaan seputar video ini. Oke, yuk, thank you sudah nonton video ini. See you in the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, cus.